Persia merasa hancur sejak tumbuh janin di perutnya. Dulu, baginya memiliki David artinya ia sudah memiliki segalanya. Dia mencintai lelaki itu dengan cinta yang sungguh-sungguh. Bukan karena lelaki itu anak seorang Windarmawan, pengusaha di bidang kuliner, real estate, dan perhotelan. Tetapi lebih kepada cara David memperlakukannya. Persia merasa menjadi wanita paling istimewa di mata David. Persia merasa selamanya David akan sanggup berpaling darinya, terlebih meninggalkannya, bahkan meski orang tuanya menentang hubungan itu. 3 tahun adalah indah, dan hanya satu kesalahan mampu menghancurkan semuanya, sebuah kesalahan fatal. Malam itu malam ketika Persia punya agenda nongkrong dengan teman-temannya. Dia pulang bersama Andi, sahabat yang sudah begitu dekat sejak SMA. Bahkan kedua orang tua pun saling kenal dengan baik. Andi tidak pernah menunjukkan perasaan lebih pada Persia. Mungkin itu yang membuatnya merasa Andi berbeda dengan cowok-cowok lain di dekatnya. Hingga malam itu karena hujan, Andi pun mengajak Persia ke apartemennya. Tahu kan, malam hari hujan pula, pasti jalan Jakarta macet parah. Kebetulan waktu itu mereka nongkrong di kafe di gedung yang sama dengan apartemen Andi. Keduanya meninggalkan kafe di lantai 1, lantas naik lift ke kamar Andi. Bukan sekali dua kali Persia datang ke apartemen itu. Bedanya, biasanya dia bersama teman-teman lain. Keduanya bercerita panjang, hingga pernyataan cinta itu keluar dari bibir Andi. Kalimat yang sama sekali tak terbayangkan di pikiran Persia. Nggak ada yang bisa dekat-dekat lo tanpa jatuh cinta sama lo, Cia. Andi meninju sandaran sofa yang menumpuk kepala Persia. Nggak ada satu cowok pun yang bisa mengabaikan pesona lo. Lo terlalu kurang ajar, lo terlalu indah. Persia menangis, menggigit tangannya kacau. Detik pertama dia merasa kecewa dan marah pada lelaki itu. Namun ketika melihat amarah di wajah Andi yang seolah meluap-luap setelah sekian tahun dia tahan, sebagai seorang perempuan, Persia merasa luluh. Bertahun-tahun gue selalu di dekat lo, menjadi badut lo setiap kali lo cerita soal gebetan lo atau pacar lo yang keren-keren. Bertahun-tahun rasanya seperti dibunuh setiap kali melihat David melingkarkan tangan sialannya di pinggang lo. Rasanya gila saat membayangkan mungkin lo bahkan pernah tidur dengannya. Persia melayangkan tangan menampar Andi. Cukup Andi, gue mungkin memang pernah melakukannya, tapi tidak dengan David. Dia tidak pernah mencoba melakukannya, tidak sekalipun. Perdebatan emosional itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam, sampai Persia yang menangis tergugu di sofa mendapat pelukan lembut dari Andi. Pelukan yang hangat, yang entah kenapa menimbulkan desir aneh di hati Persia sejak pengakuan itu. Pelukan yang akhirnya dia sambut, bahkan ia memberikan lebih. Pagi harinya, Persia terbangun dengan hati dipenuhi bunga dan kupu-kupu. Dan untuk pertama kali, dia merasakan cinta lain di hatinya. Hati yang kini tak lagi untuk David seorang, tetapi juga untuk Andi. Persia merasa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Semakin besar pula perasaan untuk David seiring dengan cintanya yang juga mulai tumbuh untuk Andi. Dan sensasi backstreet dari teman-temannya, juga dari David menimbulkan adrenalin yang membuat dadanya berdesir indah. Ya, Persia akui dia menikmati perselingkuhan itu. Namun tanpa disangka, setelah 2 bulan hubungan dengan Andi terus berulang secara intens, janin itu hadir dan menghancurkan tak hanya hati David, tetapi juga hatinya sendiri. Dia menyukai Andi karena masih ada David di sisinya. Kini setelah David menghilang begitu saja pasca dari klinik malam itu, rupanya hilang pula debar-debar untuk Andi. Perasaannya mendadak hampa. Persia menangis frustasi. Dia tidak ingin kehilangan Davidnya. Dia tahu dia tidak menginginkan anak itu. Dia tidak ingin anak dari Andi. Yang Persia inginkan sepanjang hidupnya hanyalah menghabiskan seluruh umurnya bersama David. Tapi kini hal itu hanya menjadi dongeng yang mustahil terwujud. Mas David masih di kamar, belum sarapan. Kenapa? Kambuh lagi ya? Keingetan bayi kucing. Ishak yang awalnya hendak menyentuh nasi akhirnya berdiri dan menghampiri kamar David. Dia mengetuk-ketuk pintunya. Bro, makan dulu bro. Ingat ada lambung yang harus kamu jaga. Bener, memangnya hati doa yang kudu dijaga. Nggak diisi makanan, nggak punya energi buat repot-repot jagain hati lain, kompor Wibi. Orla yang sudah menyendok nasi dan sayur kacang panjang plus tauge hendak mengambil lauk. Namun Mia yang kebetulan sedang mengambil sepotong telur gulung lantas menaruhnya di piring Erlang.
Lelaki itu mengembangkan senyum mautnya membuat dada Mia ngap-ngapan. Makasih banyak Mia. Mas Erla mau bekal apa ke kantor? Ada apaan? Masih ada pisang ambon mas, tadi beli di kang sayur. Ada juga buah naga kalau mau, biar aku potong-potongin. Oke, boleh Mia. Saya mau pisang ambon aja. Erlan tersenyum memikat. Pada saat itu pun, kamar David terbuka. Dia keluar dengan muka kusut, rambut awut-awutan tanpa dikucir. Apa sih? David meninju Ishak yang tertawa puas karena tahu bahwa David baru tidur usai subuh dan jam segini sudah dipaksa sarapan. Keduanya saling meninju selama beberapa detik. Mia ngeri melihatnya, takut cedera sungguhan, tetapi dua orang itu tampak enjoy menjadikan lawannya sebagai samsak satu sama lain. Mia, David mau mimi tutu tobeli. Kini Mia mengerti bahasa Ishak yang memang sering ngaco. Mia berjalan ke kulkas, mengeluarkan susu dingin yang semalam dia beli dengan uang kembalian dari Erlang. Dia menuangkan minuman itu untuk David. Yah, tahu ge, ada koko keras gak sih atau Simbah? Mas David gak suka sayur toge ya? Iya, takut subur dia, komentar Ishak. Mia kembali berjalan ke dapur, mendiamkan sarapan yang belum habis dilahap. Dia memeriksa lemari penyimpanan stok makanan kering. Ternyata nggak ada. Dia menarik kursi dan menaikinya, memeriksa partisi bagian atas. Kursi terasa gerak, membuat tangannya berhenti mencari dan langsung berpegangan. Hati-hati Mia, bahaya kalau jatuh. Rupanya Erla yang memegangi kursi kayu bundar itu. Mia tersenyum merasa malu lantas buru-buru turun. Erla mengulurkan tangan dan membuka pintu lemari di sebelah. Di sanalah koko keran seutuh tampak mencuat. Saya punya tangan dan bahu yang kokoh, bisa Mia andalkan kapanpun. Benar nih, goda Mia sambil tertawa geli. Erlang hanya membalas dengan senyuman. Meski masih berupa mas-mas, pasti umur mental Mas Erlan sudah setara om-om atau mungkin bapak-bapak. Pantes Erlan sukanya sama tante-tante. Tiba-tiba Wibi yang datang untuk mengambil minuman dingin menyahut. Menohok, Erlan mendeci. Tuh Mia, jangan heran kenapa Mia masih terjebak di pusaran sad girl. Soalnya tante-tante semakin di depan. Mia mencibir lalu kembali dengan semangkuk kokoran buat David. Cowok itu merebahkan kepala ke sofa sementara badannya di lantai. Mas David, mamam dulu yuk, MP ASEAN kita. David menatapnya tak paham. Malah GTM. GTM adalah singkatan dari gerakan tutup mulut, istilah ketika bayi yang sedang proses MPASI menolak membuka mulutnya lantaran malas makan. Ketika terdengar klakson dari luar, baru deh Mia menyerahkan mangkuknya. Dia berjalan ke arah pintu dan mengintip siapa yang datang. Mia ingat Yaris abu-abu itu, dan benar saja, beberapa saat kemudian Persia berdiri di luar gerbang. Mia menoleh ke arah David dan yang lain, meminta pertimbangan. Siapa Mia? Erla yang bertanya. Mia bingung, dia tidak enak menjawab hingga Wibi berlari-lari ke arahnya dan ikut melongokkan kepala. Ya, ada si Meong. Mia langsung menoleh ke arah David yang sepertinya paham dengan situasi di luar. Dia langsung menghentikan makannya tanpa kehilangan selera. David tahu dia harus menemui wanita itu, tapi dia tidak mempersiapkan diri jika waktunya secepat ini. Bersambung.